khusus tematik terkait dengan wabah pandemi dalam kajian tafsir Al-Quran. Dan juga barangkali teman-teman sebagian ada yang nonton live maupun nonton live, kita akan berdiskusi pada sore hari ini tentang kajian tafsir Al-Quran. Kalau kita membahasakan kajian virtual Ramadan pada ini, untuk hari ini adalah sesi pertama. Insya Allah kalau ada waktu lebih kita akan meneruskan di lain waktu. Nah, terkait dengan tema kita pada sore hari ini, wabah pandemi dalam konteks kajian tafsir Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, kajian ini bukan kajian cocok logi ya Pak, atau dalam bahasa Arabnya itu takalluf, cocok logi, upaya mencocokkan peristiwa masa lalu dengan peristiwa yang masa kini. Tentu proses pandemi masa lalu itu tidak sama dengan pandemi yang masa kini. Pandemi masa lalu bentuknya berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, ini agar para pemirsa yang ada di Facebook ini atau di YouTube begitu tidak menganggap bahwa apa yang kita kaji ini upaya untuk mencocokkan sesuatu dari sejarah yang dahulu dengan kejadian saat ini. Jadi kalau kita bicara tentang virus atau kajian tafsir ini, Al-Quran sendiri sudah pernah berbicara satu wabah sebenarnya dalam surat Al-Fil, surat gajah. Kita tahu bahwa Mekah ketika itu menjadi sasaran tempat untuk diperangi oleh Raja Abraha, seorang panglima perang, sebenarnya bukan raja, dia hanya panglima perang begitu, dari kerajaan San'a di Yaman, yang ingin mengubah arah kiblat keagamaan karena di San'a sendiri itu didirikan gereja katedral yang sangat megah dan luas ketika itu, dan sangat luas gerejanya. Maka ada keinginan untuk mengekspansi orang-orang Arab agar kiblat keagamaannya itu berubah dari Mekah ketika itu ke San'a. Nah, proses ekspansi ini dilakukan oleh Raja Abraha ketika itu dengan menggunakan alat utamanya sebagai kendaraan adalah gajah. Nah, ini pula yang disebut oleh sejarawan Islam ketika itu dengan nama tahun gajah. Karena proses ekspansi ini, proses menyerang, bukan ekspansi, invasi ini menyerang kota-kota yang berada di Mekah, termasuk di dalamnya adalah Ka'bah. Itu adalah satu peristiwa yang sangat besar ketika itu, maka dinamakan dengan tahun gajah. Tetapi peristiwa itu kemudian tidak maksud dari Raja Abraha kemudian tidak terlaksana karena ada satu istilah dalam kajian surat Al-Fil itu Tayron ababil, burung-burung ababil. Burung ababil itu bisa jadi kalau dalam kajian literasi, secara literasi atau tekstualnya, Tayron ababil itu dimaknai sebagai burung ababil. Ababil itu sendiri jam. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya, seperti misalkan Ibnu Ishaq menyatakan bahwa pada tahun itu sebenarnya terjadi di negara Arab itu terjadi wabah pandemi yang mematikan, berupa wabah cacar kalau tidak salah. Bagaimana sejarah kita sebenarnya sudah pernah menghadapi berbagai macam wabah. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Muhammad Ali Syafi'i. Beliau adalah salah satu ASN ya Pak,
aparat sipil negara di Kalimantan mana Pak? Utara. Kalimantan Utara. Pak Kiai Muhammad Ali Safi'i. Pak, saya ingin penjelasan sedikit mengenai wabah pandemi ini. Dalam Al-Quran itu ada kejadian yang mirip dengan wabah pandemi, begitu. Ini kaitannya bukan hanya di dalam surat Al-Fil sendiri, tetapi sejarah peradaban dunia Arab dahulu kala juga pernah mengalami. Bahkan yang lebih familiar lagi, kita sudah mendengar di beberapa ustadz misalkan, beberapa hadis itu bahwa Nabi itu pernah melarang kita, umat manusia, memasuki kota yang terkena oleh wabah, ya Pak. Nah, saya mendengar penjelasan dari Bapak terkait dengan wabah pandemi dalam konteks kajian tafsir. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas kita di sini memakai surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu itu, apa yang dikerjakan Tuhanmu bi ashabil fil, terhadap orang-orang, terhadap pasukan gajah. Jadi kita kan di sini kita mulai dulu ya, sebelum kita kaji lebih dalam. Apa kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu mengerjakan apa yang dikerjakan Allah waktu itu terhadap pasukan gajah? Jadi yang kerja bukan manusia kalau di konteks ini ya. Kalau saya lihat konteks ini yang kerja kan Tuhan. Tuhan melaksanakan sesuatu terhadap pasukan gajah. Apa yang dikerjakan Tuhan itu terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Di sini alam taro yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi orang-orang pasukan gajah ini melakukan kaidahum, di sini tipu daya. Di kerjaan yang kalau saya lihat di sini ada maksud tertentu. Dia itu ingin menghancurkan Ka'bah, ada tujuan-tujuan tertentu. Gitu. Termasuk tadi disebutkan Mas Utub tadi kan ingin mengalihkan Ka'bah ke arah kiblatnya orang Islam ke arah Yaman, Pak ya, ke arah katedral yang dibuat oleh Abraha itu. Jadi bagaimana kiblatnya orang-orang itu gak mengarah ke Mekah tapi mengarah ke Yaman. Itu melakukan kaidahum. Kemudian di ayat yang ketiga wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi kalau yang penekanan pada kajian ini ada di sini. Wa arsala alaihim tayran ababil. Saya lihat penekanannya di sini nanti. Dengan latar belakang sejarahnya Abraha dengan berbagai latar belakang politisnya gitu. Tapi intinya di sini kan tayran ababil di sini kan. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Di sini intinya di situ kajiannya di sini. Tapi kita nggak lepas dari kajian sebelumnya, yaitu bagaimana motivasi apa yang mendorong Abraha itu sampai ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau dari segi politis, Mekah itu kan di luar wilayah kekuasaan Romawi dan Persia. Di luar itu. Dan pada saat itu Abraha itu kan dalam kekuasaan Romawi. Dari segi sejarahnya itu dalam wilayah Romawi. Nah di sini dia ingin menguasai Makkah. Gitu. Ingin menguasai Makkah. Dengan jalan apa? Ada kaidahum. Kaidahum ini apa? Ada misi-misi tersembunyi di dalam misinya Abraha itu. Justru ada sebagai pendapat mengatakan justru gereja yang dihancurkan oleh yang isunya itu orang Mekah, tapi sebenarnya itu sudah rekayasanya Abraha.
biar dihancurkan gereja itu untuk alasan bagaimana bisa menyerang Makkah. Gitu. Itu berbagai pendapat yang ada, di antaranya kan itu. Ia paksakan untuk menghancurkan Makkah, akhirnya berangkatlah ke Makkah. Setelah di Makkah, sejarah di dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir kalau nggak salah itu, Tafsir Al-Kabir disebutkan itu Abdul Muthalib kan ketemu dengan Abraha. Dia ngomong dengan Abraha. Dia datang kepada Abraha, "Wahai Abraha, saya minta onta saya yang dirampas dengan pasukan gajah itu, dirampas." Kata Abraha, "Saya tadi menghormatimu dengan kewibawaanmu, tapi karena kamu minta onta ini, jadi jatuh martabatnya Abdul Muthalib di hadapan Abraha. Kenapa kau nggak membela Ka'bahmu ini? Tapi kau malah minta ontamu." Jawab Abdul Muthalib, "Ini bukan milikku, ini ada milik Tuhan. Jadi kalau onta ini milik saya." Itu sebelum datangnya wabah itu dari segi sejarahnya di Tafsir Al-Kabir. Kemudian singkat cerita lah ini. Abdul Muthalib dan seluruh orang-orang Makkah menuju ke gunung-gunung. Setelah itu memaksakanlah Abraha itu untuk menyerang Ka'bah. Kalau dalam tafsir yang biasa kita baca itu kan burung ababil itu memang burung bener gitu ya. Bukan dalam arti burung atau kita tafsirkan dengan yang lain. Cuma dalam Muhammad Abduh mengatakan itu memang burung, cuma membawa virus gitu ya. Kalau Muhammad Abduh mengatakan itu burung itu menyentuh tanah itu mengandung virus. Nah, maka dari kakinya burungnya kena virus itulah yang menyebarkan virus ke arah pasukan gajah itu. Itu untuk Muhammad Abduh. Jadi virus yang dibawa burung itu gitu. Dimaknai virus yang dibawa burung itu, yang tanah yang dibawa burung itu ada virusnya yang disentuh kakinya burung itu. Virusnya apa? Ya kuman-kuman nggak disebutkan namanya gitu, entah itu kolera, entah apa itu. Itu yang kita pahami semula sebelum kita mengkaji masalah pendapatnya Ibnu Ishaq di situ. Kalau Ibnu Ishaq juga mengatakan itu juga kuman atau penyakit di situ ada tipus kalau nggak salah, penyakit tipus ya. Cuma ada sedikit kejanggalan di sini. Memang pada saat itu Ibnu Ishaq mengatakan pada saat itu di Mekah itu juga terjadi wabah yang melanda. Cuma memang nggak dijelaskan secara mendetail sebenarnya Pak ya, sebenarnya nggak lebih mendetail. Cuma memang ada pendapat para ulama itu virus yang disebarkan oleh burung ataupun itu bukan burung secara fisik burung. Nah, kalau kita lihat itu kalau pendapatnya Muhammad Asad kan bukan burung dalam arti sesuatu yang bisa terbang, kuman yang bisa terbang atau serangga bisa terbang, nggak harus dimaknai burung gitu. Berarti masih nggak jelas maknanya ini, makna yang belum pasti. Jadi Tayron ababil itu rombongan serangga atau rombongan yang bisa terbang, bisa kuman yang terbang. Rombongan itu menimpa sekelompok pasukan gajah itu. Jadi wabah di sini, pandemi di sini, saya pahami memang suatu tafsir ini agak gimana Mas? Kalau kita rujuk dalam kajiannya Muhammad Asad, memang harus dirasionalkan. Dia nggak terlalu memperhatikan bagaimana tafsir klasik, nggak terlalu dihiraukan di sini. Dan itu nggak masalah juga. Jadi intinya di sini Tayron ababil itu adalah rombongan spesies yang bisa terbang, ya, yang bisa bermakna serangga, bisa bermakna kuman yang bisa terbang, atau sekarang kan bisa kayak corona gini kan bisa terbang, kumannya itu kan bisa di udara berapa jam gitu akhirnya mati, seperti itu. Nah, seperti corona itu, suatu yang bisa terbang, nggak harus dimaknai burung di sini ya. Bihijarati min sijil. Hijarah di sini
tarmihim bihijarah di sini, kalau kita ambil dari pendapatnya Muhammad As'ad, tarmihim bihijarah di sini penyakit, Mas. Penyakit di sini itu. Penyakit yang menular, penyakit yang bisa mewabah gitu. Min sijil di sini, kalau sijil ini kan dari berbagai macam bahasa kita pahami di sini. Kalau sijil itu saya melihat dalam surat Hud, ini surat Hud ya, di mana waktu itu kaum Lot itu dihancurkan oleh Allah, hijaratan min sijil mandud. Jadi dihancurkan dengan batu-batuan yang terbakar, sijil itu. Kemudian ada lagi kalau dari segi bahasa, sijil itu bukan batu-batuan tapi catatan. Kalau kita lihat dari pendapatnya Muhammad As'ad itu, sijil itu catatan. Atau di sini disebutkan takdirnya Allah. Emang sudah takdirkan begitu gitu. Sijil ini dalam konteksnya di surat Al-Fil sebagai metafor sumber kesengsaraan dan sumber penyakit. Jadi kalau kita maknai mulai dari Muhammad Abduh sampai Muhammad Ishaq sampai Muhammad As'ad tadi ini, jadi sijil itu kalau satu makna inti yaitu virus, gitu Pak, yaitu kuman. Itu intinya di situ. Cuma agak berbeda sedikit dalam menafsirkan kuman itu kayak apa. Gitu. Terima kasih. Dari 3 pendapat ulama ya, Muhammad Abduh, Muhammad Ishaq, dan Muhammad As'ad itu. Intinya satu, virus. Terima kasih Pak Muhammad Ali Syafi'i. Tadi sudah dikatakan bahwa ada beberapa pendapat ulama Muhammad Abduh, kemudian Ibnu Ishaq itu yang mengatakan bahwa itu adalah virus. Muhammad Abduh juga demikian ya Pak. Dia menafsirkan kata toiron itu kan berasal dari bahasa kata toro, artinya sesuatu yang terbang gitu ya Pak. Nah, sesuatu yang terbang itu kalau tadi dikatakan Muhammad Abduh itu ya kecil atau besar, terlihat atau tidak terlihat begitu. Nah, ini kemudian tampaknya yang memunculkan pendapat dari Muhammad Abduh ini bahwa tafsir dari kata toiron ababil itu adalah wabah virus ya Pak. Yang ababil itu kan berbondong-bondong, wabah virus yang jumlahnya adalah banyak sekali, bahkan miliaran. Karena jamak lebih dari 3, banyak sekali ababil itu. Tapi bagaimana Pak, kalau misalkan kajian sejarah mengatakan bahwa yang kita pahami saat ini barangkali toiron ababil itu, atau yang ada dalam persepsi orang-orang Islam, umat Islam, toiron ababil itu adalah burung, namanya burung ababil. Said Qutb juga mengatakan begitu. Burung ababil katanya dalam tafsir pimpinan. Burung ababil yang membawa batu dari neraka begitu. Itu kan ceritanya seperti itu ya. Secara logika, secara rasional kegiatan tersebut itu susah sekali dinalar ya Pak. Atau bagaimana? Apakah tafsir redaksional semacam itu bisa diterima oleh kita yang saat ini hidup di masa modern? Apakah kita harus mendoktrin seseorang untuk masih menggunakan cara pandang lama, artinya mitologi gitu, atau kita seharusnya harus mengkontekstualisasikan peristiwa tersebut dalam bahasa yang sekarang? Saya kutub aja ya, Ibnu Taimiyah pun mengatakan begitu. Ibnu Taimiyah itu mengatakan juga itu ya memang burung yang kita tafsirkan secara seperti ayat itu letternya kata itu gitu ya. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan itu memang burung ya, benar-benar burung memang, bawa batu yang
hitam dari neraka begitu ya. Dari neraka. Itu Ibnu Taimiyah juga mengatakan begitu sesuai dengan konteksnya, lafadznya itu. Nggak dimana yang lain. Cuma begini ya Mas ya. Kalau emang dari segi agama ini ada sunatullah. Sunatullah kan sesuatu yang alamiah, yang terjadi secara alami. Yaitu ya dalam arti sunatullah itu sesuatu yang terjadi secara proses alam lah, proses yang memang biasa terjadi gitu. Tapi ada juga proses yang tidak sesuai sunatullah. Dan ini konteks agama kan ada semacam itu. Kalau Allah menghendaki sesuatu pun yang nggak sunatullah pun bisa terjadi. Gitu. Ya, jadi di sini kalau yang mendasarkan pemahaman dengan pemahaman yang ada seperti saya Kutub, Ibnu Taimiyah atau yang lain ulama-ulama yang lain yang meyakini itu burung ababil, benar burung yang namanya ababil membawa batu dari neraka, itu mengatakan itu tidak masalah juga. Cuma yang itulah kalau Allah menghendaki suatu apa sih beratnya Allah gitu. Keyakinan sofistik di sini ada keyakinan sofistik lah, keyakinan dalam arti emang nggak harus dinalar dengan akal, karena semua agama kan nggak harus memakai nalar rasionalitas yang ada, dan nggak semua orang menerima itu gitu. Bisa kita nalar dengan nalar logika, bisa juga kita ada sesuatu yang nggak harus diyakini dengan logika. Dan ulama-ulama yang mengatakan itu memang dia mengatakan itu pemikiran yang itu haknya Allah, bukan hak kita. Bisa saja Allah menyuruh burung yang saya begini dalam pendapatnya Fakhr Razi itu mengatakan nggak seperti burung biasa, nggak seperti burung biasa. Kayak apa? Pokoknya nggak seperti burung biasa itu burung ababil itu. Gitu. Nggak dijelaskan kayak apa. Gitu. Memang burung secara nyata burung, entah seperti burung apa nggak tahu. Nggak seperti burung biasa. Gitu. Jadi kalau yang meyakini pendapat yang sesuai dengan pendapat klasik gitu, ya sah-sah saja. Walaupun kita juga menafsirkan dengan pemahaman yang lebih rasional. Jadi nggak ada masalah dalam segi itu. Tinggal kita aja mau pilih mana pendapat itu. Itu aja sebenarnya kayak gitu Mas. Iya, terima kasih Pak. Sebenarnya ada satu hal kalau misalkan itu dikaitkan dengan wabah atau burung itu membawa wabah, atau tafsiran lain bahwa Tayron ababil itu adalah sebuah virus. Dalam konteks sekarang mungkin airborne gitu ya Pak. Jadi virus yang menular melalui udara begitu. Yeah. Ini kan berbeda kalau misalkan kita cocok logi dengan corona, karena corona itu dia menularnya salah satunya adalah lewat droplet. Belum ada penelitian sampai saat ini bahwa corona itu atau COVID-19 itu menular melalui udara airborne. Nah, tapi dalam kajian Al-Fil ini ada satu ayat yang kenapa orang-orang kita umat Muslim itu memahami atau memandang meyakini juga bahwa yang disebut dengan Tayron ababil itu adalah burung-burung yang diturunkan Allah dari neraka, karena ada tarmihim bi hijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu atau tanah liat gitu yang dibakar. Kalau bi hijaratin dengan sijil di sini, hijarah dengan sijil di sini, itu maknanya apa Pak kalau dalam konteks saat ini? Kita maknai secara bahasa hijarah kan batu. Yeah. Batu. Sijil ini kalau kita maknai adalah bisa dimaknai tercatat, tertakdirkan. Tercatat itu begini, kalau ada penafsiran begini, yaitu ini penafsiran klasik ya. Jadi sijil itu tercatat nama-nama siapa-siapa yang akan dikenai batu itu. Ada penafsiran kayak gitu. Sijil. Jadi nanti yang kena batu ini penafsiran aja. Dalam bahasa Persia itu bermakna batu yang banyak dari tanah kering yang sudah terbakar. Bahasa Persianya ya, itu batu yang bermakna tanah kering yang sudah terbakar. Sijil itu ya.
Itu kalau pendapat dari beberapa tafsir klasik ya. Kalau Muhammad Abdul tadi kan batu itu kan sudah kena kuman gitu. Sudah kena membawa batu, toiron ababil itu, toiron itu burung-burung itu menyentuh tanah. Tanah itu ada kumannya. Sijil ini dalam arti tanah yang kotor. Sijil tanah yang kotor, tanah yang penuh dengan kuman. Jadi bukan yang terbakarnya itu dimaknai dengan kuman, kalau Muhammad Abdul itu. Kuman-kuman itu, sijil itu. Jadi batu yang dilemparkan burung. Memang dari sini Abdul mengatakan tetap burung itu. Burung dalam arti burung ababil, cuma yang disebarkan burung itu kuman dengan tanah-tanah kotor yang dibawa dengan batu-batunya itu. Tanah yang kotor. Batu itu tanah yang kotor, ya sudah terkena kuman-kuman itu. Jadi disebarkan ke pasukan gajah itu. Itu dari makna Muhammad Abdul. Jadi dimaknai dengan bisa, kalau kita maknai dari pendapatnya Muhammad Isa kan toiron tarmihim bihijarah itu kan penyakit, wabah. Al-hasbah itu penyakit, wabah yang menular pada saat itu. Jadi kalau tarmihim bihijaratin itu, tarmihim bihijarah itu penyakit yang mewabah yang menular. Kalau sijilnya itu, sijil di sini, kalau sijil di sini dimaknai tercatat, bisa dimaknai tercatat, itu dalam bahasanya tertakdirkan. Itu dari ada pendapat kayak gitu. Orang itu nanti ya kena ini, atau suatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sijil itu maknanya adalah sesuatu yang sudah tercatat, atau sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah akan terjadi seperti itu. Berarti tadi kalau batu itu maknanya apa, Pak? Kalau Muhammad Abdul masih tetap memahaminya bahwa itu adalah batu. Tetap batu, membawa kuman. Membatu yang membawa kuman, gitu. Kemudian dilemparkan ke pasukan gajah itu memang kuman gitu ya, kuman yang dilemparkan gitu. Itu kalau Muhammad Abdul masih begitu, walaupun dia ada bahasa kumannya, bahasa virusnya gitu. Masih nggak meninggalkan pendapat klasiknya gitu. Nah, dari hasil diskusi kita ini sebenarnya sudah mengerucut bahwa apa yang dilakukan oleh toiron ababil, entah itu bentuknya, karena masing-masing ulama mufasir itu berbeda pendapatnya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah burung, ya Pak. Ada yang mengatakan bahwa itu virus yang berterbangan begitu. Virus-virus atau kuman-kuman yang berterbangan, jadi semacam airborne gitu. Kemudian sebenarnya kejadian itu yang perlu disepakati adalah kejadian itu merupakan kejadian yang sifatnya wabah, ya Pak, penular. Antara saat entah itu burung itu membawa virus, yang virusnya kemudian menular dan lain sebagainya. Bukan dalam konteks tekstualnya adalah ketika burung ababil itu membawa batu, kemudian dia menyerang pasukan gajah itu dengan batu-batu itu, ya Pak. Dengan batu-batu yang panas. Tadi tarmihim bihijaratin min sijil, kalau balik lagi terjemahan tekstualnya Kementerian Agama itu kan tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Tanah liat itu adalah tanah yang bihijaratin min sijil itu tanah yang panas begitu. Nah, ini berarti sebenarnya yang perlu dipahami bahwa tanah atau batu itu adalah bukan karena sesuatu yang panasnya, tetapi sijilnya itu bukan sesuatu yang panas, ya Pak. Ini saya kadang masih yang terbakar ya. Yang terbakar. Ini saya memahami, kita itu sebagai umat muslim itu memahami apa yang sesuai dengan terjemahan Kementerian Agama itu adalah sesuatu yang benar gitu, sesuatu yang
final gitu, Pak. Iya. Begitu misalkan ketika Kementerian Agama menerjemahkan secara redaksional, melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar itu, berarti imajinasi kita adalah batu panas begitu yang dilemparkan ke pasukan gajah, kan seperti itu ya, Pak? Iya. Kalau sesuai versinya terjemahan Kementerian Agama. Tetapi sebenarnya ada tafsir lain loh, gitu. Iya. Jadi bukan sebatas satu penafsiran dari Kementerian Agama saja, gitu. Nah, ini kadang penafsiran seperti ini diyakini, kemudian kadang orang kalau tidak terbuka pikirannya begitu, Pak, itu bahwa meyakini bahwa terjemahan ini adalah mutlak. Nah, itu kan yang agak salah. Berarti kalau terjemahan Al-Quran saat ini itu sifatnya mutlak, itu ya pintu istihad itu sudah tertutup ya. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran gitu. Nah, kita sepakati sebenarnya, Pak, dalam diskusi ini bahwa apa yang terjadi ketika kepada pasukan Raja Abraha itu adalah virus yang menyerang mereka, begitu ya, Pak? Ya. Baik itu menurut. Kalau kita melandaskan 3 ulama tadi ya, 3 ulama tadi, Abdul sama Ibnu Ishaq sama Muhammad Asad itu. Oke, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi dari diskusi kita ini? Barangkali ada yang ditanyakan dari pemirsa di Facebook. Tanyakan apa sebenarnya asbabun nuzul dari peristiwa ini, Pak? Surat Al-Fil ini. Ya. Silakan, Pak. Di awal tadi kan ada sebuah cerita kan sedikit tentang Raja Abraha. Bukan raja dia, penguasa. Abraha itu bukan raja. Seperti sahabat-sahabat tadi sampaikan kan, namanya Abraha itu penguasa di Yaman, yaitu di San'a. Di San'a dia buat katedral yang begitu besar. Ceritanya kayak gitu. Dia ingin mengalihkan kiblatnya umat itu jangan di Mekah lagi. Itu dari segi sejarah yang kita pahami. Bagaimana caranya agar orang-orang itu kiblatnya nggak di Mekah, nggak dalam arti ziarahnya nggak di Mekah, tapi di Yaman. Karena posisi perdagangan saat itu Mekah itu termasuk sangat-sangat pesat, gitu. Bagaimana itu pengaruh ekonominya, segi perputaran ekonomi internasional saat itu memang sangat-sangat kuat di Mekah dengan banyaknya orang ziarah ke Mekah itu. Nah, di sini. Jadi kalau ingin zaman itu besar, ingin zaman itu Yaman itu ramai, zaman itu maju, bagaimana caranya Mekah bisa kita pindahkan ke Yaman? Itu aja dalam arti itu. Kemudian caranya bagaimana? Hancurkan Ka'bah. Ka'bah harus dihancurkan. Walaupun untuk dalam konteks menghancurkan Ka'bah ini ada 2 versi di sini. 2 cerita kalau saya lihat ini. Pertama itu ada orang Mekah yang marah, 2 orang pemuda Mekah itu ya nggak salah kayak gitu, marah, dia bakar itu gereja, dia kencengi gereja, dia kencengi gereja itu di dalamnya, dan dia ada yang mengatakan dibakar gereja itu sama 2 orang pemuda Mekah ini. Kemudian apa? Marahlah Abraha, datang ke Mekah membawa pasukan gajah itu. Itu versi pertama. Versi kedua, memang itu rekayasanya Abraha. Gereja itu dihancurkan dengan dipublikasikan beritanya yang membakar ini orang Makkah. Ini merekayasanya Abraha. Ada alasan bagaimana untuk menghancurkan Ka'bah. Ada alasan, itu rekayasa politis di sini. Karena ingin mengalihkan nanti pusat ziarahnya orang-orang itu dari Mekah ke San'a di Yaman itu. Ya kali itu Mas. 2 cerita, 2 versi di sini.
mereka membawa pasukan pasukan gajahnya ke Mekah itu. Itu ceritanya kayak gitu. Dua versi cerita di sini. Nah, ada yang versi pertama adalah ada provokasi atau ada hoak gitu ya, Pak. Hoak zaman dulu. Hoak zaman dulu di mana ada 2 orang pemuda yang beristirahat di dekat gereja begitu, kemudian dia bakar-bakar membuat api semacam api unggun, kemudian di situ ada angin berhembus sehingga membakar gereja begitu ya Pak. Ya. Kemudian dihembuskanlah berita bahwa pemuda itu membakar gereja. Di sisi lain memang ada cerita juga versi lainnya bahwa seperti yang dikatakan di awal tadi, ada proses di mana raja ketika itu ingin mengalihkan kiblat keagamaan orang-orang Arab. Ya. Jadi raja Yaman di San'a sana ingin mengalihkan kiblat keagamaan orang-orang Arab itu dari Mekah ke San'a Yaman. Nah, itu dia ya Pak, asbabun nuzul. Karena ayat turun, jelas ayat ini turun surat ke-19. Ada surat ke-19 di antara surat-surat yang turun ke Rasulullah itu. Ini surat ke-19. Oke, terima kasih Pak Muhammad Ali Syafi'i telah bergabung dengan kita pada sore hari ini. Semoga ini membuat pikiran kita tercerahkan bahwa sebenarnya peristiwa wabah pandemi ini pernah terjadi itu, meskipun secara spesifik tidak sama dengan apa yang terjadi sekarang, tetapi sebelum Nabi lahir itu ada satu pasukan yang terkena wabah dan mematikan sehingga kalah dalam peperangan dan upayanya untuk mengalihkan kiblat keagamaan ketika itu. Begitu ya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Ali Syafi'i sudah bergabung dengan kita pada sore hari ini.